Ya, fadhal. Assalamualaikum. Dalam ibadah, bolehkah kita mencampur adukan Mazhab yang kedua, yang saya tanyakan dalam masalah gitu. Apakah terang bid'ah itu semua sesat atau apakah ada bid'ah itu yang tidak menyesatkan? Karena ada yang berprinsip segala sesuatu yang bid'ah itu sudah menjurus kepada yang sesat semuanya. Oke. Karena banyak terjadi perpecahan karena perkataan bid'ah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, bolehkah campur-campur mazhab? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat la yattabi'ur rukhas, tapi tidak cari-cari yang ringan. Bisa nggak? Nggak bisa. Susah, ya. Karena susah, udah satu mazhab aja. Siapa yang ngerti? Mazhab Syafi'i udah khatam belum? Maka di sini saya harap nanti pengurus pertimbangkan, buka kajian matan takrib. Matan takrib itu matan terkecil terlengkap untuk mazhab Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Abu Syuja. Buka kajian di sini. Tapi kitab itu ikhtisar, tidak menyebutkan dalil karena ikhtisar. Ikhtisar artinya apa? Ringkasan. Nanti dalilnya ditulis nanti oleh beberapa masyaikh belakangan, ya, namanya taqyid ala matan takrib, ya, ditulis oleh guru-guru kita di luar sana. Bolehkah? Sebenarnya boleh, tapi tidak cari-cari keringanan. Contoh yang akan bentrok di mana? Yang bentrok tuh gini. Dalam mazhab Imam Malik, ketika ada ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, ayatnya sama loh ya. Maka mazhab itu adalah kekayaan dalam Islam, aset dalam Islam dalam memahami ayat yang beragam cara memahaminya. Imam Malik memahami surah Al-Maidah ayat 6 itu, usaplah kepalamu. Bagi Imam Malik semuanya diusap. Maka dalam mazhab Maliki tidak sah wudu cuma seperti orang-orang kita, set-set gitu ya. Apalagi ibu-ibu tuh yang pakai jilbab, gini doang tuh nggak sah menurut siapa? Imam Malik. Tapi bagi Imam Syafi'i cukup di contohnya gini, antum suka berburu. Bagi Imam Syafi'i, jilat anjing harus dicuci sekali pakai tanah, selebihnya pakai air 7 kali. Jadi berarti 6 pakai air, sekali pakai tanah liat. Itu menurut Imam Syafi'i. Bagi Imam Malik, anjing itu nggak najis berat, dan najisnya sedang aja, cukup siram pakai air bersih. Imam Malik. Maka para pemburu, apa namanya bahasa kitanya itu, khinzir, babi itu bahasa aslinya apa Pak? Kodiak. Oh, Alex, sama kayak di Payakumbuh ya. Samo. Celeng kata orang Cirebon ya. Babi hutan gitu, sama juga ya. Itu hewan kalau jilat kita ataupun yang ternak, maka kalau kita mengikuti mazhab Malik, berarti enggak ke anjing ya, anjing aja deh, jangan babinya. Enggak najis berat, cukup pakai air langsung suci. Saya wudu, mazhab saya Syafi'i dalam berwudu, tapi giliran najis mazhab saya Malik. Maka menurut Imam Malik, wudu saya sah nggak? Kenapa? Ya, pada ayatnya sama loh ya. Pada ayatnya sama. Inilah ulama salaf. Jadi ulama salaf itu udah biasa beda. Bagi Imam Syafi'i, oke, misalnya Imam Syafi'i mengatakan tadi itu najis berat. Bagi Imam Syafi'i, kalau saya nih berwudu, tadi saya cuma menyiram sekali, saya anggap dalam mazhab Maliki suci. Lalu saya wudunya ala mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i sah nggak? Kenapa? Karena najisnya masih sisa 6 kali lagi. Tuh, ini yang disebut campur aduk yang tidak diperkenankan.
namanya cari-cari yang ringan. Sedangkan syariat itu emang itu dijadikan taklif, beban tugas untuk badan, tidak boleh dicari yang ringan-ringan.